Oke, teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang dibuat oleh komunitas PPC ini. Pada hari ini saya akan membahas hal-hal yang penting yang harus kita ketahui seputar IHSG kita hari ini yang luar biasa ya. Sekali lagi, untuk video ke depan ini jangan di skip dulu ya, karena ada yang penting yang mau saya sampaikan bahwa PPC ini mempunyai grup yang palsu ya, grup gadungan seperti itu, di mana PPC yang asli adalah ini namanya Telegram para pencari cuan ya. Kemudian yang palsu itu suka pakai rekening virtual, tidak dapat di chatting, menawarkan ngopi dan trading bareng. Kemudian rekening PPC yang asli adalah rekening bank BCA biasa, bukan rekening virtual. Kemudian member bisa chatting dua arah dan berisi tentang edukasi saham seperti itu ya. Jadi kalau kalian cari di Telegram ya, kalian search para pencari cuan seperti itu, akan ada dua grup yang muncul ya, grup yang asli dan grup yang palsu. Di mana grup yang asli itu ID-nya @para_pencari_cuan, dan grup yang palsu itu namanya PPC @para_pencari_cuan. Jadi itu hanya untuk mengaburkan, dan PPC yang palsu itu membernya memang lebih banyak daripada kita karena mereka suka meng-add member sendiri, sedangkan kita murni orang-orang yang bergabung ke grup kita seperti itu ya. Jadi ini adalah screenshot dari grup PPC yang asli, di mana ada channel YouTube Om Ben di sini ya. Channel YouTube dari PPC ini saya sertakan, dan juga linknya adalah para pencari cuan ini yang asli. Sedangkan yang palsu, membernya lebih banyak tapi yang online lebih sedikit. Kemudian linknya juga para garis bawah pencari garis bawah cuan. Ini yang palsu ya. Jadi hati-hati sekali. Foto profilnya pun berbeda, sudah kita bedakan ya. Dan hati-hati sekali bahwa PPC yang asli tidak pernah meminta member untuk menginstal aplikasi seperti TeamViewer, di mana kalian dapat di remote akses ya HP-nya dari jauh seperti itu berbahaya sekali buat data-data kalian ya, hati-hati. Dan mereka menawarkan ini ya, program investasi seperti itu ya, dan lain sebagainya ya, dengan masalah risiko yang tidak masuk akal seperti itu ya. Dan mereka pakai rekening virtual ya, ini ya, rekeningnya panjang sekali, walaupun namanya sama tapi ini adalah rekening virtual. Kemudian membernya tidak bisa di chatting ya, kalian tidak bisa chatting di grup ini. Jadi membernya mereka add sendiri supaya lebih banyak ya, supaya bisa di atas kita seperti itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa akun saya yang asli dan akun PPC asli tidak pernah menawarkan investasi, tanam uang dan lain sebagainya. Dan saya tidak pernah tiba-tiba kalian join ke grup kita dan tiba-tiba kalian langsung di chatting. Kita tidak pernah melakukan hal itu ya teman-teman. Jadi hati-hati sekali. Cara memverifikasinya paling gampang sekali ya. Kalau ada yang menawarkan apapun juga, pastikan rekeningnya ini ya, rekening BPC hanya 110984214 ya, rekening bank BCA seperti itu ya. Oke, nah pada hari ini seperti biasa saya membuat disclaimer dari setiap video saya bahwa video ini tidak saya buat untuk menyerang atau menyebutkan nama atau grup tertentu. Jadi kita di sini berbicara soal konsep dari trading yang sebenarnya. Saya mohon maaf apabila ada kesamaan istilah dan lain sebagainya, dan para teman-teman saya mohon jangan jadi kompor seperti itu ya. Oke, yuk kita bahas ya. Sebelumnya juga teman-teman jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini supaya teman-teman yang lain dapat belajar bersama-sama dengan kita ya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang prank IHSG ya. Terlihat ya ada orang yang emosi di sebelah ini ya, ada orang yang mau mengumpat ya karena ada prank IHSG barusan sell kemudian sesi 2 naik. Kita lihat memang IHSG hari ini luar biasa ya pergerakannya ya. Kemarin ada seorang teman bicara sama saya, kok IHSG nggak jadi IHSG kangguru ya? Dan akhirnya IHSG kangguru itu dijawab juga hari ini ya, sesuai dengan permintaan seorang teman itu. Jadi ada prank IHSG seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan lihat apa yang terjadi di IHSG kita ya. Saya akan buatkan chartnya. Oke, sebentar. Ya, saya akan buatkan chart ini IHSG kita hari ini ya, di mana waktu open dibanting turun ke bawah, kemudian bergerak naik ya, bergerak naik kemudian turun secara perlahan ya, turun secara perlahan sampai di sesi 2 tiba-tiba ditarik IHSG, kemudian naik kencang sekali dan ditutup dengan penutupan yang sangat bagus sekali, di mana IHSG tutup hijau ya, plus 72 atau lebih dari 1,38%, padahal tadi sempat merah seperti itu ya. Jadi IHSG ini dibuat seperti kangguru. Nah, kita lihat kalau dari chartnya, ya chart IHSG tadi itu seperti ini, ya, dimana closingannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Terjadi
terjadi tarian ya. IHSG hari ini sudah membentuk pondasi di sini ya. Jadi saya buat garis seperti ini. Jadi IHSG membuat satu support baru lagi di mana ada pondasinya untuk melanjutkan kenaikan seperti itu ya. Jadi view saya untuk IHSG ke depan ini masih sama. Memang IHSG kita ini sebenarnya berpotensi tutup gap, tapi karena kemarin kena resist akhirnya dia terkoreksi dan akhirnya kemarin saya berbicara ya, kalau IHSG tidak membuat pondasi itu sangat berbahaya sekali, dan ternyata hari ini secara luar biasa IHSG membuat pondasi yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi saya juga sarankan teman-teman untuk lihat ke channel kita ya di YouTube ya. Di sana banyak saya share ya. Kemarin saya sudah share sebuah video yang mungkin teman-teman belum lihat atau teman-teman sudah lihat ya. Saya sudah share video sebentar ya. Ini YouTube Studio sebentar ya. Jadi saya sempat buat video IHSG has fallen, semua panic sell, semua signal sell, tetapi nggak ada yang panic buy seperti itu ya. Ini ya. Jadi kalian bisa lihat ya, dimana memang saya bilang pada dasarnya waktu harga diskon kenapa orang tidak mau mencari harga diskonan ya, tapi malah buang barang. Tapi ketika harganya bergerak naik, orang malah berbondong-bondong beli seperti itu ya. Jadi ini adalah fenomena di IHSG kita yang kurang bagus ya buat para trader. Makanya dari video-video ini saya ingin mengedukasi semua trader supaya kita punya mindset yang benar terhadap trading di bursa kita ya, seperti itu ya. Jadi tadi saya lanjutkan pembahasan kita bahwa memang IHSG kita ini punya konsep yang sama, punya prinsip yang sama, tapi hari ini kemasannya sedikit berbeda ya. Jadi saya akan jelaskan apa sih konsep yang sama. Konsep yang sama adalah bahwa meskipun IHSG kita itu bergerak naik, tapi memang asing itu tetap masih jualan ya, masih jualan. Kita lihat ini view-nya masih sama bahwa dari mulai Maret ini asing jualan ya, jualan terus ya, ini jualan terus sampai pada hari ini dia juga keluar lebih hampir 700 miliar seperti. Jadi memang buangannya masih sangat masif sekali, dan memang hari ini secara luar biasa ditarik ya, IHSG ditarik ke atas. Jadi memang benar-benar luar biasa saya bilang seperti itu. Nah, padahal tadi siang itu saya akan tunjukkan ya, ini adalah chart tadi siang yang saya kirimkan ke teman-teman PPC di sini. Saya sempat buat chartnya ya. Sebentar. Oke, ya ini. Ya, ini adalah chart tadi siang ya. Tadi siang memang membentuk seperti ini. Ini adalah chart dari akhir sesi pertama ya. Akhir sesi pertama IHSG membentuk doji seperti ini ya. Dan saya bilang ke teman-teman harus hati-hati ya, harus hati-hati karena polanya membentuk pattern seperti mau koreksi. Tapi seperti yang terjadi prank ya, dan akhirnya memang berubah sekali bahwa closingnya malah dibuat candle bullish seperti itu ya. Jadi memang buat beberapa orang yang memegang prinsip bandarmologi mungkin akan berkata memang ya ini kehendaknya asing itu bebas menggerakkan IHSG kita mau kemana seperti itu ya. Tapi sekali lagi yang terpenting adalah bukan apa yang asing lakukan, tapi yang terpenting adalah respon kita dalam melihat kenyataan di IHSG kita seperti ini ya. Itu yang paling penting jadi teman-teman. Jadi saya di sini mau menjelaskan bagaimana respon kita itu lebih penting daripada apa yang terjadi di luar sana seperti itu ya. Dan tadi siang memang saya carikan berita ya, bahwa ada berita dari CNBC hari ini bahwa Indonesia mengalami deflasi seperti itu ya. Ya ini ya. Saya bukakan dari Detik saja ya, dari Detik Finance seperti itu. Ini adalah berita yang di launching tadi siang seperti itu ya, tepat di jeda sesi ya, bahwa Badan Pusat Statistik mengumumkan terjadi deflasi selama 2 bulan berturut-turut sebesar 0,1% di Juli dan 0,05% pada Agustus ya. Jadi deflasi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat rendah, yang melemah dan butuh waktu untuk kembali ke titik normal seperti itu ya. Jadi intinya masalah COVID ini belum selesai ya, ditambah dengan ada masalah deflasi ya, ada masalah deflasi di mana daya beli masyarakat semakin melemah, dan itu nggak terlalu bagus buat ekonomi. Tapi dari sini memang beritanya sudah keluar hari ini, tapi
IHSG terkoreksinya kemarin. Jadi memang mungkin ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa koreksi kemarin adalah price in dari IHSG hari ini, seperti itu ya. Jadi sudah koreksi duluan, baru beritanya keluar, baru datanya keluar ya. Itu saya tidak mengerti dan saya juga nggak pengen cari tahu banyak, tapi apa yang saya tahu adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan yang terjadi ya. Jadi kalau memang ada kemarin Pak Mahfud MD berkata bahwa bulan depan kita akan masuk dalam masa resesi, itu memang hal yang tidak dapat dihindari karena memang dengan adanya COVID, ekonomi melambat ya banyak dan ini bencana ini baru pertama kali di mana banyak maskapai beberapa sudah bangkrut ya, banyak maskapai yang tidak beroperasi lagi seperti itu ya, dan banyak pekerjaan-pekerjaan pariwisata yang sangat terdampak di dalamnya. Jadi memang normal sekali seperti itu ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kemarin itu kan saya buat video ya, kenapa tidak ada orang yang panik buy seperti itu. Karena apa? Karena saya melihat bahwa koreksi dari kemarin itu menggambarkan bahwa ada sesuatu yang aneh menurut saya, karena walaupun dibanting tapi akhirnya ada beberapa saham yang memang tidak jadi dibanting benar-benar seperti itu ya, jadi dikembalikan lagi ke atas ya, setelah menyentuh support dikembalikan lagi ke atas. Dan hari ini terjadi panik ya, tadi waktu awal-awal sesi yang saya bilang di sini, waktu awal sesi ini terjadi masih ada panic sell ya, kemudian diangkat ya, orang pada copet dan lain sebagainya ya, bandarnya juga pada sengaja mengangkat lalu diguyur pelan-pelan. Nah, selama guyuran ini memang asing terus-menerus jualan ya, seperti itu ya, sampai waktu diangkat pun asing masih jualan seperti itu. Nah, sekarang tujuan asing mengangkat itu sebetulnya apa sih? Sebenarnya adalah mengacaukan dari psikologis kita ya. Kemarin juga saya buat materi ya, yang waktu di sini dalam YouTube ini saya buat materi bahwa yang paling gampang diserang asing adalah psikologis ya. Ya, yang paling mudah dimainkan oleh bandar ya. Dalam hal ini pihak asing di IHSG kita ya, karena mereka penggerak di beberapa saham besar adalah psikologis dari retail, di mana kemarin dibanting habis. Berapa banyak ya dari kalian yang sudah cut loss ya, yang sudah sangkut stres ya, akhirnya ya sangkut stres akhirnya hari ini cut loss juga, tapi sesi 2 malah dikembalikan lagi harganya ke atas seperti itu. Dan memang IHSG secara view berpotensi untuk menutup gap ya. Jadi IHSG memang sangat berpotensi untuk tutup gap dulu ya di area sini ya. Tutup gap di ini di area 5.366 sampai 5.492 itu ada gap ya. Gap yang terbentuk dari gap down yang lalu seperti itu ya. Tapi juga ada resist Fibonacci 618 di 5.419 seperti itu. Jadi IHSG memang masih dalam masa-masa yang krusial sekali. Nah, saya tadi sempat buat analisa teman-teman yang saya share di live trade PPC ya. Ini ya saya menganalisa seperti ini. Ini jam 11.54 ya hari ini ya. Sekali lagi ini bukan menebar fade, tapi hanya menganalisa hari ini, karena itu waspada ya, siapkan modal. Semoga analisa saya di atas nggak kejadian, karena saya bilang akan sangat berbahaya bahwa IHSG jika closing di harga low dari hari ini, artinya akan membentuk candle bearish ya, seperti itu ya. Dan saya share di sini chart BBRI ya, chart BBRI seperti ini, di mana BBRI gagal naik ya, gagal naik ke atas resist ini ya, dan berada di titik kritis ya, di support. Kemudian BBNI juga sama, gagal bertahan di resist ya, kemudian turun. Lalu kita lihat BMRI juga sama ya, gagal bertahan di resist dan turun juga. Dan satu lagi adalah Bank BCA juga sama, dia gagal bertahan di resist ya, sempat naik tapi turun juga, seperti itu ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa 4 bank besar ini, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI adalah gambaran dari IHSG kita ya, karena pergerakannya antara chartnya itu memang terkorelasi ya. Saya akan tunjukkan buat teman-teman bahwa memang perbankan ini dengan IHSG kita tuh sangat terkorelasi ya. Ya, ini saya tunjukkan. Nah, ini ya chartnya sangat terkorelasi, di mana ketika IHSG turun ya BBRI juga turun ya, BBRI naik IHSG ikut naik, karena memang yang saya tadi bilang ya, ini penggerak dari IHSG kita. Ketika kemarin terkoreksi juga sempat turun IHSG ya, BBRI juga turun, hari ini naik juga ikut naik. Artinya teman-teman perlu perhatikan bahwa kenaikan IHSG pada hari ini sebenarnya hanya karena bank-bank 4 bank besar ini ditarik naik ke atas ya, terutama BBCA hari ini naiknya sangat luar biasa sekali ya. Saya akan lihat BBCA kalau tidak salah naik sekitar 3%-an seperti itu ya.
Ya, BBCA hari ini ya naik 3,9% ya. Terlihat ya naik 3,9% ya di sini ya. Jadi ini naik 3,9%. Jadi memang kenaikannya ditopang oleh perbankan ya, 4 bank besar ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini adalah teman-teman harus ngerti bahwa bandar itu memang bebas menggerakkan ya. Dia bebas menggerakkan harga ya. Dia bebas menggerakkan harga, tapi kita harus ngerti bahwa kita juga harus merespon dengan benar ya. Kita harus merespon dengan benar. Nah, ini saya buat kesimpulan dari hari ini ya, jam 3:30 sore tadi, market yang epic false break up menjadi false breakdown ya, seperti itu ya. Terlihat dari 4 saham banking lagi, di mana ini ada chart BBCA pada penutupan sesi ya, luar biasa, berhasil break ya, dan malah membentuk candle Marubozu ya, candle yang bullish seperti ini ya, closing di high juga, closingnya ditarik ya, dan berada di atas resist dari Fibonacci. Kemudian BBRI juga sama, BBRI berhasil naik, tapi memang masih belum menembus garis 3643 seperti itu ya. Tapi ini adalah candle reversal yang sangat baik sekali. Dan satu lagi BMRI juga menembus dua resistnya ya, dan bertahan di atas resist dengan close harga tertinggi. Seperti itu. Bagaimana dengan BBNI juga sama, ternyata close di harga tertinggi juga seperti itu ya, dan close di atas harga resist. Jadi ini membuktikan bahwa bandar memang berkehendak bebas ya, bisa mempermainkan. Tapi kita harus perlu ngerti bagaimana cara kita merespon supaya tidak dikerjain bandar. Itu yang akan saya bahas hari ini ya. Jadi teman-teman perlu ngerti bahwa pembahasan saya ini sebenarnya sudah dari lama ya. Bahwa yang paling mudah dipermainkan bandar adalah psikologis dari retail ya, seperti. Tapi tidak banyak teman-teman yang masih sadar ya. Saya akan ulang sedikit ya. Makanya saya bilang konsepnya sama, prinsipnya sama ya. Bagaimana asing masih jualan dan menaikkan IHSG dan jualan terus. Tapi kemasannya berbeda. Kemasan berbeda di sini adalah di mana ketika muncul news yang jelek hari ini ya, ternyata malah di sesi 2 dinaikkan. Biasanya kalau newsnya jeleknya sesi 1, sesi 2-nya hancur seperti itu. Tapi ternyata yang memang sedikit berbeda hari ini kemasannya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat prinsip ini ya. Ini yang selalu saya ajarkan di BPC. Cara entry ketika untuk masuk ke buah saham adalah ketika sahamnya sideways atau terkoreksi secara sehat dan bukan saat rally ya. Kemarin ada koreksi dan beberapa saham memang memantul dari supportnya. Nah, itu adalah saat yang tepat teman-teman untuk mulai entry lagi. Bukan saat harganya sudah rally seperti ini ya. Tadi ada teman yang tanya, berarti besok boleh beli? Saya cuma bilang, kalau mau beli sebenarnya waktu yang terbaik adalah tadi, bukan besok. Karena besok bisa jadi gap up lagi IHSG. Artinya apa? Artinya kalian tidak memahami prinsip trading ini. Rule-nya adalah belanja di harga murah dan jual di harga mahal. Belanjanya di support, jualnya di resist, seperti itu ya. Jadi prinsip bandar adalah supaya kalian mengejar harga ya. Kalau kalian kejar harga, kalian pasti akan sangkut ya. Ada yang namanya fear of missing out, ada yang namanya takut ketinggalan. Jadi teman-teman perlu memahami prinsip dasar ini dalam trading kita ya. Saya ulangi lagi. Trading di bursa kita itu sebenarnya sangat simpel, di mana kita harus mencari tahu titik supportnya di mana, resistnya di mana, ya kita entry-nya di support. Karena itu butuh technical analisa. Jadi analisa technical buat saya adalah cara untuk kita mengetahui resistnya di mana, supportnya di mana, risk-nya di mana, seperti itu. Jadi kalau saya beli di support, otomatis risk saya rendah. Ketika harganya dibanting seperti hari ini, saya tidak akan takut karena saham yang saya beli adalah saham-saham yang ada di support ya. Ketika kemarin dibanting ya IHSG itu berada di resist, beberapa saham ada di resist. Jadi ketika dibanting saya tidak khawatir karena range saya masih lebar sekali. Saya akan bisa berpikir jernih apakah saya mau keluar, apakah saya mau average up atau saya mau take profit seperti itu. Tapi kalau teman-teman belinya di atas sudah pasti panik ya. Beberapa teman kemarin ada yang cut loss puluhan juta ya, seperti itu. Jadi karena sudah panik, tidak bisa berpikir secara sehat. Jadi psikologisnya akan diganggu dan dirusak oleh permainan-permainan seperti ini ya teman-teman. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi bursa saham kita ini adalah maraton race bukan sprint. Jadi kita harus punya nafas yang panjang. Kita harus mengatur porsi manajemen, kita harus mengatur entry yang tepat. Jadi teman-teman kalau jadi orang yang sprint ya, suka kejar harga pembalap seperti itu ya kasarannya, teman-teman akan kehabisan nafas seperti itu ya. Kita itu ditakdirkan mencari saham-saham yang ada di support. Saya tadi bilang sama teman-teman ya bahwa di BPC itu kita tuh support hunter, kita bukan arah hunter, enggak.
arahan tren yang sebenarnya adalah kita beli di support. Ketika beli di support di bawah arah, itu namanya kita menemukan saham yang jackpot seperti itu. Karena apa? Kita belinya di support. Jadi kita support hunter dan kita bukan ulat teh botol ya, seperti yang makan di pucuk seperti itu. Jadi kalau teman-teman sukanya beli di pucuk, tidak heran kalau teman-teman itu sering cut loss, dibanting, sangkut dan lain sebagainya. Sudah beli di pucuk, tidak disiplin lagi. Jadi itu kombinasi yang sangat mematikan buat portofolio kita. Akhirnya minusnya itu sudah tidak keterlaluan ya, sudah minus 50%, ada yang minus 20%, ada yang minus 30%, sampai minus 10% lebih. Kenapa? Karena kalian tidak punya batasan cut loss seperti itu ya. Kalau kalian beli support, kalian batasi 5% dari harga kalian beli, tidak ada masalah, apalagi belinya cicil bertahap seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui hal-hal seperti ini dan tanamkan dalam mindset kita ya. Oke. Itu yang mau saya sampaikan. Lalu hari ini saya membahas ya teman-teman, ini ada request dari yang ada di YouTube ya, yang ada di Telegram para pencari cuan. Jadi teman-teman bisa join ini ya, linknya para pencari cuan, kalian join. Yang asli logonya seperti ini ya, ini pastikan yang asli seperti ini ya, dengan 9.000 member ya. Saya bersyukur membernya terus bertambah, jadi kita bisa lebih belajar bersama-sama. Nah, saya akan bahas apa yang diminta teman-teman, Excel ya, saham Excel. Jadi ini saya live aja, saya akan bahas secara live ya, jadi supaya teman-teman memahami semuanya itu ya. Jadi Excel, saham Excel hari ini ditutup 2420 ya, 2420. Kalau dilihat dia punya titik supportnya di 2370 di sini ya. Ini adalah titik 2380 ya. Jadi menurut saya Excel ini cukup berbahaya ya. Selama dia masih memantul dari 2380, maka Excel ini masih punya potensi untuk ada harapan seperti ya. Memang secara chart ini sudah downtrend ya. Jadi buat teman-teman yang punya, hati-hati sekali kalau 2380 jebol dan tidak kembali, berarti teman-teman harus disiplin untuk cut loss. Seperti itu aja. Itu view saya soal Excel ya. Support berikutnya jelas ada di 2250-an, seperti itu ya, masih sangat jauh sekali. Jadi kalau teman-teman sangkut, hati-hati sekali ya, disiplin. Saya harap portonya juga ada pengaturan money management. Kemudian BMRS ya, BMRS ini hari ini bangun kalau nggak salah ya. Saya buka di sini aja, BMRS ya. Ya ini BRMS ya, BRMS hari ini memang bangun ya, hari ini bangun ya, sempat tidur panjang dan bangun. Saran saya buat saham ini sih, walaupun closingnya hari ini bagus ya, closingnya di 59, tapi kalau teman-teman punya saham ini lebih baik kok menurut saya kalian fast trading aja ya, batasi resiko. Kalau saham ini turun di bawah 57, kenapa 57? Karena saya menganggap 57 itu menjadi angka yang krusial bagi saham 50 ya. Di bawah 57 saham ini sangat berpotensi untuk kembali ke 50, tapi di atas 57 masih memiliki harapan untuk kembali naik. Jadi selama dia di atas 57, saya rasa masih oke. Buat teman-teman yang sempat beli di bawah ya, saya ucapkan selamat ya, happy cuan ya teman-teman ya. Tapi ingat bahwa saham ini belum bisa dianalisa secara sepenuhnya karena ini benar-benar saham yang sedang digarap oleh bandarnya. Saya nggak ngerti planningnya apa, tapi harus hati-hati ya. Tadi saham BWPT ya, ada saham BWPT yang minta. Saham BWPT ya, saham BWPT ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Ini yang saya maksud, bahwa teman-teman itu harus beli saham-saham yang berada di area support seperti itu ya. Jadi saran saya sih, teman-teman terus belinya di area support seperti itu ya. Support dari BWPT ini sangat jelas sekali, ini sudah saya gambar dari lama bahwa supportnya di 108, dan selama dari tanggal 19 sampai sekarang itu memang tidak pernah menyentuh 108 ya. Saya ada teman yang punya saham ini, saya bilang supportnya di 108, 107. Kalau tidak turun dari itu ya hold aja, nanti pasti akan naik. Karena memang saham ini saham, walaupun saham gorengan dari sektor CPO ya saham ini, tapi ini saham yang sangat menarik sekali ya, dan masih layak dipantau, dan closingnya pun 118. Jadi menurut saya untuk kedepannya kalau kalian punya saham ini ya, atau barusan beli, batasi dengan 114. Kalau dia kalau 114 ke bawah, itu akan berpotensi untuk menguji 108 lagi ya. Saya bersyukur nih CPO harganya lagi bagus, jadi berharap besok bisa kembali ke area sini ya. Ini area resistnya mulai 125 ya.
Lihat 124, 125 ini adalah area resistnya. Jadi teman-teman jangan beli di area resist ya, saran saya. Ini akan membuat sangkut ya kalian di sini. Tapi belilah area 114 sampai 108 untuk BWPT. Itu saran saya ya. Kalau sudah ketinggalan ya kalian skip dan cari saham lain. Itu BWPT. Kemudian ada lagi yang minta, ini ada yang bilang terima kasih diingatkan mencukupkan dengan cuan ya. Ya, oke. Kemudian SMA CTRA ya, SMA CTRA. Oke, saya bahas CTRA ya. Oke, CTRA ini yang saya bilang bahwa CTRA hari ini berhasil memantul dari titik supportnya ya. Kemarin memantul dari support ya dan kembali ke 770 ya. Buat teman yang beli kemarin dan masih hold, sebenarnya PPC ini punya CTRA di harga 695 sampai 710 ya rata-rata ya. Jadi sudah menyentuh resist di 810 dan dia menguji supportnya ya. Supportnya di 740 dan 735 seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerti soal CTRA ini selama berada di atas 735 dia masih berpotensi untuk kembali menguji 810 seperti itu ya. Kalau jebol ada resist, ada support lagi di 685 cukup jauh. Jadi buat teman-teman yang first entry di sini disiplin ya dan gunakan porsi pembagian money management yang sangat baik ya. Seperti itu. Lalu SMA ini berada di area konsolidasi ya, tepat di supportnya ya. Hari ini sempat jebol dari 1195, tapi SMA ini masih berhasil kuat ya, masih memantul lagi. Saya buatkan ini batasannya ada di sini ya, 1175 ya, 175 atau 70 ini yang jadi batasan dari SMA. Kalau dia mau melanjutkan kenaikan jangan turun lebih dari ini, karena turun dari sini dia pasti akan menguji trendline ya. Bahkan kalau SMA itu besok turun sampai 1130-an ya, itu masih uptrend ya, posisinya masih uptrend. Terlihat di sini chartnya dia masih uptrend ya teman-teman. Jadi buat teman-teman saran saya yang kalau ingin nafas panjang buat SMA kalian boleh beli di sini ya, tapi dengan porsi yang sangat kecil sekali karena ini tepat berada di golden ratio, artinya ini titik penting sekali, ini resist yang sangat penting ya. Terlihat kemarin juga nggak berhasil bertahan. Jadi saran saya kalau mau cicil ya mulai dari sini. Kalau kalian memang punya nafas panjang ya boleh sampai 1150 seperti itu ya. Karena ini masih ada garis uptrend ya di sini ya. Di bawah ini baru kalian mungkin bisa kurangi porsi atau cut loss seperti itu ya. Jadi SMA masih bagus sekali karena ini masih uptrend, perjalanan masih sangat panjang. Tapi ingat kita jadi pelari maraton ya. Jangan beli di pojok sini ya. Kalau kalian beli di sini kemarin saat 280 dibawa ke sini pasti sudah galau karena sudah minusnya dalam seperti itu ya teman-teman. Itu untuk SMA view saya ya. Kemudian Sril, oke, Sril. Saham Sril. Ya, saham Sril ini ada support ya. Dia ini di 212 ya. Ini kotak kuning ini adalah sebenarnya area entry saya ya, yang saya ingin beli di sini ya. Tapi kalau tidak dikasih ya mungkin saya bisa cicil bertahap di area 212 ini ya. Tapi yang perlu diingat bahwa dia sampai 188 itu masih uptrend ya. Ini masih garisnya masih bagus sekali, masih uptrend. Jadi untuk Sril hati-hati sekali teman-teman ya. Kalau beli di 207 apa? Tadi pertanyaannya apa sih? Masih bisa KMA 207 enggak? Ya masih sekali ya karena ini memang area entry. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman terutama yang beli di sini nih. Yang beli di 240-an ini. Ini wah, kalian jadi ulat pucuk ya. Seperti itu. Kemudian PTPP. Oke, PTPP ya, PTPP. PTPP ini menurut saya ada garis di sini saja, saya buatkan garis ya. Di 960 ya, di 960. Selama dia tidak turun dari 960, PTPP masih cerah harapannya. Tapi kalau dia turun lagi, ya cukup dalam di 900-an ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang punya PTPP di harga ini, yang di pucuk-pucuk ini ya di 1040 ini area resist sebenarnya. Dan teman-teman kalau beli di sini ya kalian beli di area resist seperti itu ya. Hati-hati sekali kalau dia jebol dari 900-nya seperti itu untuk PTPP ya. Lalu BRMS layak hold atau tidak dan layak beli tadi saya sudah jawab. Kalau BRMS itu harus hati-hati ya karena itu saham gorengan di bawah 57 ya buang saja. Apakah besok terus untuk link? Ya, saya coba buat link, lihat link ya.
Ya, link ini memang sudah mantul ya, ini buat pondasi di sini dia. Saya belum sempat garis untuk link, tapi secara singkat aja dia di sini. Ya, ini adalah area dari supportnya ya, dan dia memantul dengan volume yang sangat besar sekali dan closingnya pun sangat bagus. Menurut saya link masih akan lanjut ya, dan selama link resist berikutnya ada di 2400 seperti itu ya. Sama link masih berada di area sini. Ini ya, di 2160 sampai area 2400 ya, jadi seperti itu ya. Ini area resist berikutnya, jadi hati-hati kalau tidak kuat dari 2400 ya, hati-hati. Buat yang sudah punya ya pasang trading stop aja ya, ikutin aja, siapa tahu besok naik kencang lagi, seperti itu ya untuk saham link ya. Karena saham link ini pantulan pertama ini lagi ada volume, tiba-tiba terjadi ledakan volume yang sangat bagus sekali. Itu untuk saham link. Kemudian apa ya, RALS. Oke. Tadi ada pesan buat teman RALS ya. RALS terlihat memang hari ini membentuk pondasi ya, sudah kelihatan ya, ada pondasinya di sini di 630 ya. Hati-hati kalau 630-nya jebol, dia di 615 ini ya. Support aman terakhirnya sebelum dia nyosor ke bawah ini sampai 540 ini ya. Dan area resistnya jelas ada di 690. Dan kemarin juga ada gap ya, gap area di 665 sampai 670 itu gap areanya. Jadi menurut saya menurut saya RALS kalau teman-teman mau beli ya cari 630 615 ini area paling baik untuk nyicil seperti itu. Itu untuk RALS ya. So far RALS masih bagus juga. Cuman memang ini saham ini terlihat masih sideways ya, sideways sekali. Kalau kalian nafasnya panjang, cicilnya di sini sedikit, nanti sisakan untuk beli di 540 ya. Cut loss ketika dia turun dari 540. Itu view saya untuk saham RALS. Kemudian ITMG. Ya, ITMG. Ya, ini yang saya bilang juga hari ini mantul dari support ya. Garis ini sudah ada dari lama ya. Memang ini supportnya di 8.200 dan dia mantul ke 8.650. Resistnya tentu saja ada di 9.000 dengan 8.700-an menjadi resist dari Fibo. Kalau dia bisa lolos ya dia berpotensi menguji 9.000 ya. Saran saya kalau belum punya jangan dikejar ya. Kalau memang mau beli ya kalian hati-hati beli cicil di sini sedikit. Tapi kalau dia jebol ke bawah ya bisa, kalau belinya sedikit ya masih bisa tahan sampai 8.200, tapi kalau memang nekat banyak ya harus cut loss seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya buat ITMG ini sudah mulai mendekati area resist, hati-hati karena kemarin mantul dari area support. Ini yang saya bilang kenapa tidak mau beli di 8.200, tidak mau beli di koreksi sehat. Ketika koreksi sehat dan mantul dari support, itu saatnya kita untuk beli. Itu yang harus kalian pahami ya, seperti itu. Jadi Excel sudah, Pegas ya. Oke, saham Pegas hari ini, saham Pegas berhasil mantul ini ya. Bagus ya, mantul dari 1250 ya. Saya buat garis saja biar kelihatan ya di sini ya. Oke, ini 1250-an ya. Dia mantul dan dia kembali di atas 1280 ya. 1280 ada titik yang sangat penting sekali ya. Ini jadi area yang sangat penting sekali sekarang. Ini adalah area konsolidasi ya, teman-teman ya. Dua titik ini, dua garis ini untuk melanjutkan kenaikan ada resist 1310 ya. Selama dia di atas 1310 dan kuat, maka Pegas prospeknya masih panjang menurut saya ya. Itu untuk saham Pegas. JPFA ini kemarin manggung ya, sempat manggung pagi-pagi dan kemudian ternyata terkena ini ya, resist Fibo 1245, dia tidak kuat dan dia turun ya. Tentu saja belinya cari di 1125 ya, ini area supportnya. Jadi itu untuk JPFA, saran saya yang sanggup di atas ya banyak-banyak berdoa, semoga kalian masih punya pelor untuk average down di area 1125. Yang belum punya cari entry di area sini ya, cicil ya, area sini cicil seperti itu. Kemudian MNCN, oke, MNCN ini MNCN ini ada support ya di 870. Kalau dia jebol maka berpotensi ke 825. Saya pribadi menantikan MNCN ini ada di area sini ya. Dari 825 sampai 770 ini saya menantikan dia turun ke sini aja deh ya. Karena ini support kuatnya ya. Lihat, nah ini memantul beberapa kali di 770
70-an ya. Jadi saya nunggu di sini aja deh, seperti itu. Kalau memang saya mau nyicil ya. Karena nanggung posisinya seperti itu ya. Jadi itu view saya untuk MNCN. Doit ya, Doit. Ya, Doit ini kembali ke area konsolidasi akan bagus sekali kalau dia bisa di atas 290. Kalau dia di area sini ya lebih baik enternya di area bawah aja daripada kalian nanggung di sini ya. Tapi kalau memang sudah ada di atas ini ya oke. Ini kalau mau cicil boleh tapi harus sampai 260 nafas kalian ya panjangnya ya. Kalau mau beli di atas breakout ini, saran saya sih hati-hati karena Doit ini polanya suka pola PHP seperti itu ya. Ini ada resist 314 yang tidak dapat ditembus, jadi banyak yang sangkut di sini, jadi hati-hati. Lalu Crush, ya ini saham juta umat juga yang sangat trending ya, Crush. Oke, Crush view saya juga sama, dia nyemplung lagi dalam box ya, dan membentuk candle pembalikan arah ini. Semoga besok bisa balik di atas 398. Kalau dia di atas 398 akan sangat bagus sekali ya untuk saham Crush. Jadi view saya kalau mau beli ya mulai cicil, tapi ini hati-hati kalau dia masuk ke box bawah ini. Jangan sampai dia turun lebih dalam daripada 380 ya. Ini 380 jadi titik utamanya. Kalau turun dari 380 dia akan dalam sekali teman-teman ya. Seperti itu. SMBR. Oke, SMBR berhasil. Ya, ini kuning area buy saya ya. Dengan ini terlihat sekali lagi ada support di sini. Jadi ini mantul di 570 ternyata ya. Ini adalah area buy saya ya, area buy yang di kuning ini, dan dia mantul dari titik supportnya. Jadi view saya ya selama di atas support ya hold aja seperti itu ya. Semoga dia kuat di atas 590 dan terus melanjutkan kenaikan untuk saham SMBR. Oke, ASIP saya coba lihat, tapi sih menurut saya ASIP ini agak susah dianalisa ya. ASIP ini jelas sekali ini polanya pola turun ya. Batasi di 195 sini ya. Kalau dia turun lebih dari 195 ke bawah, siap cut loss ya, hati-hati teman-teman ya, karena ini dalam support berikutnya 170 soalnya ya. Jadi ini untuk ASIP, view saya kalau sangkut di atas ya banyak doa supaya 195-nya mantul seperti itu ya. Itu untuk ASIP. Oke, Excel sudah. JSKY, oke. JSKY hari ini enggak kuat ya, walaupun bagus tadi bisa ngelepasin sangkutan orang-orang yang ada di 120, dia close sempat ke 122 seperti itu, tapi enggak kuat dan turun dari ini ya, ada resist Fibo di 113 tapi masih ketahan di atas 100. Jadi view saya untuk JSKY selama di atas 100, JSKY masih bagus ya. Jangan sampai dia turun dari 100 untuk closingnya besok. Itu untuk JSKY. Saham ikan, wah ini juga banyak yang sangkut pasti saham ikan saya rasa. Iya, saham ikan ya, ini jelas sekali sudah bikin pantulan di 424 ya. Jadi gampang aja kalau kayak gini, nggak boleh turun dari 424, nggak boleh turun dari low-nya lagi ya. Karena kalau turun ada di 392 ternyata. Jadi untuk saham ikan ini harus hati-hati ya. Resist areanya tentu saja ada di sini, di 500-an ya, di 500 515. Hati-hati, ini saham yang bandarnya sedang jualan. Saya menghindari saham ikan ya. Secara pribadi saya tidak terlalu suka dengan saham ikan karena dia sudah membentuk pola bukit dan lembah ya, ini ya sudah mau turun lagi. Jadi harus nunggu pantulan lagi. Itu untuk saham ikan. Ya, saya rasa itu aja teman-teman. Ya, jangan lupa ini PPC yang asli ya. Rekening BCA-nya ini membernya bisa chatting ya, seperti ini kita bisa berdiskusi panjang lebar ya. Dan juga saya harap kalian kalau mau join di grup yang berbayar, yang rekomendasi premium ya, di mana ada stock pick, ada edukasi, ada komunitas yang sehat, ada yang cair, yang bercanda, seperti juga ada grup gosip dan lain sebagainya. Jadi memang kita punya banyak grup di PPC ini ya, yang dalam paket membership kalian punya banyak grup yang menjadikan kalian punya banyak teman untuk bertukar pendapat dan bertanya ya. Ada klinik juga kalau kalian sangkut ya, kita namakan klinik Tongfang seperti itu ya. Jadi ini adalah paket harganya, kalau kalian memang cocok silahkan coba aja. Yang penting ini hati-hati
penipuan yang menang sama PPC, bahwa pembayarannya hanya ini ya. Ini buat berlangganan, tentu saja ini Changchi Mentong atau AD13P ya. Kalau kalian pengen tahu siapa salesnya, kalian join ke PPC yang asli ya, ini ya. Di link ini para pencari cuan, kemudian kalian bisa ketik ini ya, Changchi Mentong atau AD13P ya. Oke, ini kalian bisa ketik, kalian mention di sini siapa salesnya, kalian akan dibantu. Oke teman-teman, sekali lagi saya mengingatkan bahwa di market kita itu kita harus jadi trader yang cerdas ya, seperti itu. Jadi trader yang cerdas, jangan sampai kalian kena prank lagi seperti ini ya. Jadi hati-hati sekali ya, IHSG masih ada di resistnya. Kita nggak ngerti mau dibawa ke atas atau dibanting lagi. Bandar mah bebas, tapi yang penting kita sebagai retail juga bebas untuk menentukan pilihan kita, untuk belajar, untuk mengambil keputusan yang tepat seperti itu ya. Karena market yang sebenarnya adalah seperti ini, dimana kalau kalian tidak punya pengetahuan apa-apa, kalian akan jadi santapan ikan-ikan yang lebih besar di bursa kita ya. Sekian dari saya hari ini, semoga membantu, semoga berguna. Silahkan share video ini buat teman-teman yang lain. Jangan lupa like, subscribe ya, nyalakan lonceng supaya kalian bisa dapat yang terbaik dari video di komunitas PPC ini ya. Sekian dari saya, selamat malam, Tuhan memberkati dan salam cuan.